Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, gereja memperingati Santo Maximilianus Maria Kolbe. Sermagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini juga akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun permintaan mereka, itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita manusia memiliki kecenderungan untuk memperbincangkan keburukan atau kelemahan atau kesalahan sesama di tempat-tempat yang tersembunyi atau di belakang-belakang. Malu untuk mengungkapkan pujian atas kebaikannya. Mungkin benar dikatakan demikian bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ atau di sana ada gosip yang siap dihembuskan. Apalagi dengan perkembangan dunia teknologi kita sekarang ini, media sosial dan sebagainya, saudara-saudari. Suatu keburukan, sebuah kelemahan, sebuah kesalahan atau kejelekan dengan mudah dibagi-bagikan. Sebaliknya, kebaikan dan keberhasilan tidak sering diwartakan. Saudari-saudara, Yesus dalam Injil hari ini mewariskan pesan yang sangat jelas untuk kita. Yesus tahu betul dalam hidup bersama, dalam kebersamaan dengan keluarga, dengan sesama, dalam komunitas, dalam paguyuban, selalu ada kemungkinan orang bersalah. Selalu ada kemungkinan orang mempunyai kelemahan. Maka setiap keburukan yang dilakukan oleh orang lain tidak boleh diceritakan atau dikisahkan kepada orang lain. Sebaliknya yang perlu dilakukan adalah menegurnya secara 4 mata. Saudari dan saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus adalah sesuatu yang sungguh-sungguh mengena dengan pengalaman kita. Sebab kita memang lebih senang, lebih sering, lebih suka membicarakan orang di belakang-belakang, berbisik-bisik ketika melihat dia lewat, atau kadang-kadang kita sengaja membuang bahasa dalam bentuk status di media sosial, sindiran-sindiran atau sinisme yang justru membangun tembok, bukan membuka atau membuat jembatan penghubung. Saudari dan saudara, Yesus mengajak dan mengajar kita sekalian untuk tidak meneruskan kebiasaan-kebiasaan yang tidak membangun seperti itu. Yesus menunjukkan contoh, pedoman untuk kita, langkah-langkah yang perlu kita tempuh. Langkah pertama itu adalah menegur di bawah 4 mata. Artinya
kita menegur secara langsung orangnya berdua. Jadi privasinya juga dihargai dan orang tidak merasa dihakimi di depan umum. Ingat saudara-saudari bahwa menegur itu berarti menunjukkan kesalahan, menunjukkan kelemahan, menunjukkan kekurangan, dan hal itu bisa membuat orang lain, saudara, teman, atau yang bersangkutan itu kemudian bisa tersinggung atau marah. Dan karena itu bisa kontraproduktif. Karena itu Yesus mengajari kita untuk mengoreksi seseorang itu memang membutuhkan atau memerlukan jalan panjang dan berjenjang. Sehingga menuntut kesabaran dan pengorbanan tentu saja. Memang lebih gampang kita langsung menegur dengan kata-kata keras yang tajam. Namun hal itu akan kontraproduktif. Orang yang telah keliru dan berdosa sekalipun tetap memiliki harga diri. Dia tetap memiliki martabat yang harus dihargai, yang harus diperlakukan secara terhormat. Dan Injil hari ini mengajarkan kita untuk menyelamatkan jiwa sesama. Kita boleh mendapatkan ikannya tanpa memperkeruh airnya. Guna mendapatkan hasil yang sesuai harapan, niat baik pun perlu dibarengi dengan cara yang tepat. Itulah langkah-langkahnya. Tegur di bawah empat mata. Kalau ternyata juga tidak sadar-sadar bahwa 1-2 orang yang barangkali memperkuat agar seseorang itu mau berubah. Dan bukan untuk menghakiminya rame-rame. Bukan. Dan kalau ternyata dia tidak sadar-sadar juga, maka dia harus dihadapkan kepada jemaat. Dan kalau terhadap jemaat pun tidak mendengarkan, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Demikian kata-kata Yesus tadi. Tapi apakah Yesus mengatakan itu lalu kita benar-benar menyingkirkan orang yang sudah ditegur di bawah empat mata, bawa 1-2 orang saksi, kemudian di hadapan jemaat, dan ternyata tidak berubah juga, lalu kita menyingkirkan dia? Rasa saya saudara-saudari, Yesus tidak setega itu. Ingat pengajaran Yesus tentang lalang dan gandum. Dalam hidup bersama memang selalu ada orang-orang yang selalu berusaha baik, ada juga yang tidak baik. Ada yang ingin maju, ada yang ingin menghambat kemajuan. Ada orang yang ingin supaya hidup bersama ini damai rukun, selalu ada juga yang mengganggu. Karena itu Yesus mengatakan biarkan mereka tumbuh bersama sampai musim menuai tiba. Itu pedoman umum saudara-saudari. Maka mari kita menghargai setiap orang sebagai sesama yang bermartabat. Siapapun bisa membuat kesalahan, siapapun bisa punya kelemahan, tapi tidak ada seorang pun yang senang, yang bangga kalau dia ditegur di muka umum. Kalau dia divonis atau dihakimi di depan banyak orang. Maksud baik untuk mengubah bisa kemudian menjadi bumerang. Dan Yesus tidak menghendaki demikian. Mari saudara-saudari, kita memiliki kearifan, kebijaksanaan dalam memperlakukan atau menegur. Barangkali saudara sesama anggota keluarga yang mungkin punya kelemahan, mungkin punya kesalahan, perlakukan dia dengan penuh martabat. Mulai dengan menegur empat mata, kalau tidak berubah, tegur dia dengan beberapa orang yang menjadi saksi untuk memperkuat. Kemudian bawa dia ke hadapan jemaat kalau memang tidak juga ingin mendengarkan. Dan hasil akhirnya biarkan Tuhan yang bertindak untuk orang-orang demikian. Tugas kita adalah membantu sesama untuk berubah menjadi lebih baik. Dan bukan menjadi hakim yang ingin mendakwa seseorang, ingin merendahkan atau mempermalukan orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, ciptakanlah damai dan kerukunan di antara sesama manusia. Semoga hati kami
dilimpahi dengan kasih-Mu yang sanggup kami bagikan dengan sesama di sekitar kami. Semoga kami senantiasa berbesar hati, supaya kami lebih peduli pada keselamatan sesama tanpa menghitung-hitung apa yang kami dapatkan. Kulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.